Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Bersyukur pada saat hari ini kita boleh ada karena Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 40 di ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Berdasarkan nats kita pada hari ini, maka saya akan mengambil tema berpikir positif saat dilupakan. Juru minuman melupakan Yusuf ketika dia keluar dari penjara. Yusuf tetap ada di dalam penjara selama 2 tahun setelah juru minuman raja ini keluar dari penjara. Nah, hari ini kita akan melihat mengapa seolah-olah Tuhan mengizinkan untuk juru minuman ini melupakan Yusuf. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun." Nah, bagian yang pertama kita akan melihat bahwa Yusuf sementara berkata kepada juru minuman raja, dikatakan di situ, "Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku." Artinya, Yusuf sementara meminta sebuah balasan atas jasa yang telah Yusuf berikan kepada juru minuman ini. Hal yang pertama, Tuhan izinkan mengapa Yusuf dilupakan oleh juru minuman ini adalah supaya Yusuf belajar ketulusan hati. Tulus memiliki pengertian memberi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ada balas jasa. Nah, Yusuf sementara menuntut sebuah balasan jasa, tetapi Tuhan mengizinkan sebagai anak Tuhan kita belajar untuk menolong orang lain, untuk memberi kepada orang lain tanpa berharap imbalan, tanpa berharap untuk dibalas. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan membalas segala kebaikan kita. Kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-40 berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yesus sementara berkata bahwa ketika memberi makan kepada orang yang lapar, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita menjenguk orang yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah mereka, kita sementara melayani Tuhan. Ketika kita melihat, melawat orang-orang yang di penjara, kita sementara melayani Tuhan. Ketika seseorang meminta tumpangan rumah tinggal bagi kita, kita sementara melayani Tuhan. Artinya bahwa ketika kita memberi dan melayani kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membalas segala kebaikan kita, itu artinya kita sementara melayani Tuhan, dan Tuhanlah yang akan membalas segala kebaikan kita. Hal yang kedua, kita akan kembali di dalam kitab Kejadian pasal 40 di ayat yang ke-14 bagian B. Demikian firman Tuhan, "Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Yusuf sementara meminta pertolongan, meminta sesuatu kepada juru minuman ini, bahwa juru minuman ini yang akan membantu dia keluar dari penjara. Artinya Yusuf sementara mengandalkan juru minuman ini, tetapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan itu. Artinya Tuhan sementara mengajarkan kepada Yusuf untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Kitab Yeremia pasal 17 di ayat yang ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kita untuk meminta pertolongan, kita belajar mengandalkan Tuhan, maka di situ dikatakan Tuhan akan memberkati kita. Kita menaruh andalan kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan satu-satunya, bukan
kepada manusia, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Bahkan di situ dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun yang kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit, di situ dikatakan tidak akan orang percaya itu menjadi khawatir. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Elia dipelihara oleh Tuhan ketika menghadapi masalah kelaparan. Dia berada di tepi sungai Kerit dan dia bisa makan dan minum dengan kenyang sekalipun orang-orang di sekeliling mengalami kelaparan. Seorang janda di Sarfat pun juga demikian. Ketika menghadapi masalah kelaparan dalam hidupnya yang hanya tinggal sedikit makanan tepung yang ada di dalam rumah tangganya, tetapi dikatakan ada mujizat, ada kelimpahan. Nah, dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami pengalaman yang sama dengan Yusuf. Kita dilupakan oleh orang-orang yang kita kasihi, dilupakan oleh orang-orang yang mungkin pernah kita tolong, apalagi mungkin kita merasa bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Belajar dari pengalaman Yusuf, kita pun belajar bahwa ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk dilupakan, mari berpikir positif. Mungkin Tuhan sementara mengajarkan kita untuk belajar ketulusan hati, dan yang kedua untuk belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.